yang ini. Tapi Allah itu menciptakan semuanya itu. Yang ditunjuk jadi panitia di muka bumi itu manusia. Bahkan mendapatkan predikat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang terbaik. Makanya dunia ini dinamis, indah, karena yang megang kendali manusia. Coba yang megang kendali itu pesut gitu. Ya daratan nggak ada yang ngurus, wong pesut itu cuma di air. Atau misalnya yang ngurus dunia itu tiba-tiba lembu suwana gitu. Ya pasti dunianya sepi, kok nggak kelihatan. Sama seperti seandainya dunia ini diurus sama malaikat gitu. Ya sepi, nikah enggak, jadi nggak ada sound system, nggak ada acara-acara begini. Apalagi kalau seandainya dunia ini diurus sama iblis itu, mesti serem. Ada pohon tahu-tahu tumbang gitu. Atau seandainya diurus sama gajah gitu, karena besar ya, dunia juga nggak berubah. Tapi berhubung dunia ini diurus sama manusia, jadi dunia itu jadi indah. Ada lapangan ya karena ada manusia, ada lapangan terbang, ada mobil, ada, ya itu karena manusia. Yang lain itu nggak ada yang berkembang. Kambing itu dari dulu ya begitu itu. Coba wedhus itu dari dulu kan nggak pernah berubah. Ya mbek, kalau dilepas ya akhirnya tetap disate. Buaya gitu. Dari dulu buaya itu ya begitu, kalau berani nangkep ya kulitnya bisa dipakai tas. Kalau tetap hidup di sungai ya nggak berkembang apa-apa, sepi. Loh, makanya kadang kita ini harus introspeksi, karena pusat kehidupan itu manusia. Jadi maka beruntunglah sampean lahir sebagai manusia. Coba nih sampean lahir dari garangan itu coba. Lucu itu garangan itu, kalau mau makan aja gini gitu. Utawa sampean lahir terus jadi naga air malah medeni wong. Nggak ada orang deket-deket, semuanya takut. Makanya kita bersyukur sebagai manusia. Gunung itu ya, itu indah itu karena ada manusia. Coba kalau dari Samarinda sampai sini itu nggak ada manusia, di sini pasti hutan tok. Begitu ada manusia, dibabat terus jadi ladang, jadi sawah, kebun sawit, jadi indah. Makanya kemarin seandainya corona itu kok manusia mati semua gitu, ya nggak apa-apa. Makanya kelahiran itu misalnya hari lahir, sampai sebagai manusia siapa bapaknya, siapa ibunya, kalau masih hidup di mana tempatnya, kalau mati di mana kuburnya. Maka Islam mengajarkan fazuruha, ziarah kubur, bahwa kejadianmu karena ada orang tua yang sekarang sudah meninggalkan kita, dan dari situ kita mendapatkan warisan tanah, mendapatkan warisan rumah, bahkan kadang mendapatkan warisan cincin dan gelang. Dan dari orang-orang tua kita mendapatkan warisan bentuk makanan, cara ngomong. Tidak perlu lagi mensortir makanan, kita sudah diajarkan ini yang dimakan, ini enggak, ini dimakan, ini enggak. Pelajaran orang tua kita semua. Orang baru belum bisa bikin apa-apa, cuman bikin game sama slot tok. Ya kan, game sama judi online paling orang baru. Yang lainnya nggak bisa. Sama masih. Kampung ini, halaman ini tinggalan orang dulu. Kita punya merah putih, itu tinggalan orang dulu. Misalnya merah putih, jangan dilihat merah putih itu harganya mungkin tidak sampai 20.000. Tapi orang dulu pengen punya merah putih itu nyawa taruhannya. Ditembak Belanda ngibarin merah putih. Kita tahu peristiwa 10 November. Kenapa sampai ada hari pahlawan?
Itu gara-gara menegakkan merah putih. Yang hari ini murah harganya cuma 20.000, tapi dulu pengen menegakkan merah putih. Itu nyawa taruhannya. Makanya Jogja dan sekitarnya agar Belanda nggak curiga kalau mau menegakkan merah putih taruh di dalam rumah. Tiangnya dikasih tebu, yang satunya dikasih pisang, yang satunya dikasih padi, yang satunya dikasih kelapa. Besoknya terus bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, orang mau makan aja kok repot. Tapi Belanda nggak tahu, setelah makanan habis, padi ini rontok, pisang rontok, tebu mengering, kelapa rontok. Yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Loh, sekarang enak tinggal gini, cok, itu dulu minta nyawa. Sekarang saya tinggal gini, cok, itu ada yang alasan musyrik, alasan bid'ah. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya itu ikut Belanda. Loh, jangan dikira kita punya merah putih gitu murah, itu nyawa dulu mintanya. Sampean bisa di sini enak itu. Dulu karena ada pahlawan, orang yang bergerilya di sekitaran Kutai Kartanegara di Muara Kaman ini, namanya Musa bin Salim. Yang kita kadang udah nggak inget namanya. Oh, gerilyawan inilah yang dulu memimpin pasukan dengan senjata ala kadarnya melawan Belanda. Makanya ketika membentuk sesuatu yang hari ini bisa dirasakan, pasti ada masa lalu. Islam bisa sampai sini karena juga ada para pembawanya, namanya para wali. Islam tegak bersama Rasulullah karena ada syuhada Badar, ada syuhada Uhud. Makanya sampai sekarang orang haji pun ziarah ke Badar, ziarah ke Uhud. Dan Rasulullah ketika masih hidup setiap tahun ziarah Badar, ziarah Uhud, untuk mengenang itu. Bahwa membentuk hari ini bukan main-main. Jadi jangan dikira wong gawe sampean itu aja penuh usaha kok. Malam-malam sepi-sepi, capek, sampai beli sate, pengen gawe sampean kok, terus metu sampean itu. Itu hasil kerja keras. Kalau ngantuk ini udah jadi. Makanya sampean harus berjuang menyenangkan orang tua. Kalau jadi begini ini kan orang tua. Hidung kita hidung pinjaman orang tua, makanya kalau orang tuanya pesek, keluarnya ya pesek. Kalau orang tuanya putih, keluarnya putih. Orang tuanya hitam, keluarnya hitam. Kalau orang tuanya yang lain ganteng sama cantik, ya keluarnya ini. Jadi jangan dikira semua ini punya jejak masa lalu. Gak ada hari ini yang berdiri. Makanya kadang kita ini selalu diingatkan bahwa ada orang lain yang berjasa. Kelapa yang saya minum ini jasa orang yang manjat pohon kelapa. Kita nggak tahu, jangan-jangan yang manjat kelapa ini kepelorot sampai manusia suwe, kan kita juga nggak tahu. Kadang kita minum teh, jangan-jangan tukang petik tehnya itu mati digigit ular, kita juga nggak ngerti. Kayak di sini ini kan, kita merasakan listrik nyala kayak begini. Jangan-jangan di antara nyalanya listrik ini ada penambang batu bara yang mati kena longsoran, kita juga nggak ngerti. Atau saat mengangkut batu bara tiba-tiba sopirnya tabrakan mati, kita juga nggak tahu. Tuh, jadi dunia itu pasti ada orang lain. Kita sholat itu ada orang lain, ada orang yang bikinkan sarung. Sarung itu dari pabrik kain, kebetulan pemilik pabriknya itu Cina. Maka orang sholat juga nggak boleh semena-mena sama Cina, karena Cinanya pergi kita telanjang. Ayo, kita bikin masjid ada peranan pabrik semen. Kalau nggak ada pabrik semen, masjid kita nggak berdiri. Ada pabrik besi. Nah itu agamanya apa? Kita udah nggak nanya. Yang penting bahwa semen berguna untuk membangun masjid. Sampean bisa pergi haji karena bank. Maka sampean nggak boleh, bank haram gitu. Ya nggak bisa haji sampean, wong pilotnya nggak mau dikasih uang.
Dan kalau kita pergi haji pasti pakai pesawat. Yang bikin orang Yahudi, tiba-tiba hancurkan Yahudi, matiin semua, renang sampai dari Muara Kaman situ. Wah, lu ini dunia bergeraknya seperti ini, makanya orang tidak boleh melupakan bahwa ada peranan orang lah. Nah, agar kita selalu ingat itu, maka ada istilah-istilah yang kita mengenangnya. Ada peringatan kelahiran, hari lahir, ada hari pernikahan, ada hari buruh, ada hari pahlawan, hari guru. Nah, termasuk ini ada hari jadi. Makanya kalau bisa hari jadi ini lambangnya harus ada nanti. Bikinkan sebuah museum kecil aja, museum untuk desa ini. Kapak pertama kali yang dulu untuk nebang hutan di sini kalau masih ada, atau bentuk rumah pertama kali orang transmigrasi kalau harusnya masih ada walaupun miniatur. Orang yang pertama kali mati digigit ular itu siapa namanya? Dicari. Ya. Atau orang yang pertama kali dicokot tengu, sopo? Lu kan beda-beda. Kelahiran anak pertama kali di transmigrasi, jadi sopo jenenge? Sing pertama kali lahir di tempat transmigrasi. Mestinya itu harus ada catatannya itu. Orangnya siapa, namanya siapa, kuburannya di mana. Nah itu nanti ada museumnya. Sama kayak orang Amerika, kapak pertama kali yang dipakai oleh orang Amerika untuk melawan orang Indian itu masih ada. Nah salah satu tugasnya nanti itu untuk mengenang bahwa hari jadi itu adalah hari di mana kita mengingatkan bahwa ada masa lalu dan itu dilakukan oleh orang. Nah orang-orang itu siapa? Tulis di situ. Inilah sejarahnya begini. Oh ini dulu asalnya dari Ciamis. Oh ini asalnya dari Cilacap. Oh ini asalnya dari Jawa Barat. Oh ini asalnya dari Blitar. Karena 50 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi sudah menikah sama orang Mandar, sama orang Kutai, sehingga sudah tidak ada nenek moyang itu asal usulnya mana, sudah nggak ketemu. Cuman ceritanya tuh nenek moyangku seorang pelaut itu aja. Loh ya kan? Kalau yang putih-putih kayak gitu mungkin dulu Mongol, yang hitam-hitam gitu mungkin dulu Bangladesh. Itu kan kita juga nggak ngerti. Nah, kalau kayak gini mungkin Prancis ya. Nanti sekian tahun sudah nggak ketemu itu. Sama dulu manusia zaman Nabi Adam juga orang tahu. Prototipnya satu tinggi besar 60 dirok. Satu dirok itu segini jadi sekitar 50-an meter. Nabi Adam itu kalau renang di Sungai Mahakam mungkin nggak tenggelam 50 meter tingginya. Lah kenapa seterusnya jadi kecil-kecil gini? Ya itu alam yang membentuknya. Yang tetap di Mekah masih tinggi besar rambutnya merah, yang pindah ke Eropa tinggi besar kulitnya putih, yang pindah ke Cina jadi tembem-tembem sipit-sipit, yang pindah ke Afrika jadi hitam gosong kayak kopi, yang pindah Indonesia jadi kecil-kecil pesek. Dulunya sama Nabi Adam besar. Nah kira-kira yang tetap di Arab ya tetap besar, rambutnya ikal, gagah, ganteng, itu yang Arab. Karena Allah kasih bahwa orang Arab itu airnya susah, makanya dibikin ganteng biar kalau nggak mandi tetap ganteng. Nah kalau dibikin model begini terus nggak mandi, oh bentuknya jelek. Loh orang Arab itu kan air aja susah, air susah, makanan susah. Makanya laki-laki di sana menangan karena makan harus berburu laki-laki, berdagang harus laki-laki karena kalau berdagang perempuan dijarah sama suku yang lebih kuat. Makanya hampir semua pekerjaan di sana laki-laki. Makanya perempuan di sana itu kalah sama laki-laki. Makanya laki-laki di sana istrinya banyak. Karena apa? Melindungi banyak wanita.
Itulah kenapa di sana wanita-wanita itu suka dinikahi laki-laki yang kuat. Nah kalau laki-laki sini kalah kuat sama perempuan. Perempuan di sini nggak ada laki-laki hidup. Pergi ke sawah nanam padi perempuan. Motong-motong ikan perempuan. Jual ikan perempuan. Hampir seluruh pekerjaan harian ditangani perempuan, makan bebek apa perempuan. Makanya perempuan sini menangan, makanya cerewet. Itulah yang menyebabkan kenapa laki-laki di sini istrinya satu. Karena kalau satu aja cerewet gitu, apalagi dua. Loh itu bedanya. Iya. Orang Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Karena di sana ada musim dingin. Kalau sudah musim dingin itu selama hampir 4 bulan nggak ada matahari. Dinginnya melampaui, kulkas bisa minus 20, minus 30. Bahkan ada kota di ujung Moskow namanya Yakut, itu hari biasa minus 70. Kalau musim dingin minus 100. Kalau musim panas minus 40 loh coba. Nah orang-orang Eropa kalau musim dingin kok dibikin kecil gini, kedinginan mati. Maka dibikin besar. Orang Eropa kalau musim dingin gak ada matahari, kulitnya berubah, bintik-bintik kayak kulit tekek. Pigmennya hilang. Makanya mereka kalau musim dingin lari ke Indonesia, negeri tropis. Berjemur di tepi-tepi pantai, pakai simpak, pakai kutang, cuman gitu dok. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Cara wong Jawa dede. Makanya kalau nanti Bu Camat misalnya kok jadi bupati, jangan pernah bikin peraturan orang Eropa kalau ke Muara Kaman harus pakai jilbab. Ya nggak jadi. Pindah ke Thailand. Loh, orang Eropa kalau musim dingin mana ada daun, rontok kena musim gugur. Makanya kota-kota di Eropa itu bersih karena daunnya rontok bareng, tumbuh bareng. Nah kalau di sini kan tumbuh rontok ya pakai mesin, pakai tukang sapu. Yang nggak rontok di Eropa itu cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, daun itu aja nggak rontok di bulan Desember. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen, nggak usah gitu. Semenjak kapan pohon punya agama? Loh, orang Eropa kalau musim dingin harus pakai kalori yang kuat, makannya harus daging, susu dikeraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Enggak pakai itu, mati kedinginan, kalorinya kurang. Orang kita enak, seumur-umur makan kobes hidup. Orang Eropa kalau musim dingin harus pakai pemanas, dia butuh batu bara, butuh minyak. Kalau musim panas pakai pendingin, maka mereka butuh air condition. Kita ini enak, nggak panas nggak dingin, maka teknologinya cukup sarung. Kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung, aman kita. Orang Cina kenapa tembem-tembem gini? Karena kalau cipit-cipit, karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, jadi silau. Lama-lama ya gini. Dan di suhu yang tidak panas gak dingin, kadang panas gak dingin itu membuat orang Cina itu gampang beranak. Makanya Cina itu manaan. Puncali katok ono meteng. Makanya penduduknya sekarang 2 miliar orang. Sama nih sembayangno penduduk 2 miliar itu terus seperti apa? Butuh makan semua. Dalam 1 hari mereka membutuhkan 1 juta ton gandum. 1 juta ton gandum itu lelep ning Muara Kaman, wis lelep ning Muara Kaman. 1 juta ton gandum per hari sampean bayangkan. Makanya mereka sangat awet ketika memelihara makanan. Makanya kalau makan gandum dibikin mie panjang-panjang terus disumpit biar awet. Nah kalau di sini cawok gini ya cepet entek. Nah iya, mereka makannya babi. Kalau kambing nggak cukup, karena kambing itu pentilnya 2, anaknya 1.
Lah babi pentilnya 12, anaknya 30, ya cepat. Maka mereka lebih cocok itu. Loh, ini kita harus paham. Karena manusia itu akan bertemu dengan manusia yang lain di belahan dunia yang berbeda. Hari ini Cina nggak datang ke sini, tapi sedotannya datang. Dia nggak datang ke sini, tapi tisunya datang. Orang Jepang nggak datang ke sini, mic-nya datang, speakernya datang. Ini Amerika, ini JBL, panteran jebol. Ini jangan dikira dunia datang semua, kita hidup bareng. Kenapa Afrika itu hitam? Ya karena ada singa di sana. Makanya Allah kasih mereka hitam, biar kalau dikejar singa nggak kelihatan. Langsung tengkurap gitu. Nah kalau putih dikejar lari kemana? Pangan. Problemnya orang Afrika itu sampai sekarang binatang yang belum terkendali. Nanam jagung, habis itu mereka, makanya sering kelaparan. Jagungnya dimakan bedet, bedetnya segede mentok, namanya makhau. Nanam pisang, habis dimakan monyet, monyetnya itu sekali makan setandan, segede sapi, namanya gorila atau king kong. Orang hutan kalah besar sama gorila itu. Nanam ubi dimakan celeng, habis. Nanam padi dimakan emprit, sampai empritnya diekspor ke Indonesia, satunya 30 juta, namanya black strut. Dunia seperti itulah, kita di Indonesia kayak gini, enaknya ya Allah, pagi ketemu matahari, siang ketemu matahari, sore ketemu matahari. Orang Eropa kalau 4 bulan gak ketemu matahari, maka mereka menunggu matahari terbit, menunggu matahari terbenam. Orang sini sore mau kemana? Lihat matahari terbenam. Alah, alasan pacaran yang ono. Kita ini manusia paling nyaman, paling enak itu orang Indonesia. Gak ada lagi yang senyaman kita. Orang Arab panas kayak gitu. Orang-orang Yaman yang sekarang banyak sekali di Indonesia, karena negaranya sana miskin dan panas. Apalagi sekarang dilanda konflik, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Gak cocok dikit tembak-tembakan. Affair gitu. Orang Afghanistan itu cuma perkara jenggot aja tembak-tembakan. Kan gitu. Cuman bedanya kalau orang Indonesia beragama harus lebih pinter. Karena orang Indonesia itu barangnya banyak. Jadi kiai di Arab itu lebih ringan, karena dari dulu bakas binatang ya paling unta, paling kambing, nggak ada bakasan sampai terenggiling, sampai banyak binatang di sini kalau dihitung, nggak salah ada pesut, ada apa. Orang Arab bakas tumbuh-tumbuhan ya paling kurma, delima, ya jeruk paling itu, nggak ada bakasan elai, duren, jengkol, cipluan. Bakasannya di sini banyak. Orang Arab sampai sekarang kalau bakas hantu cuma 2, syaiton sama jin. Orang sini banyak hantunya. Wewe gombel, genderuwo, kuntilanak, kuyang, suster ngisot, mak lampir, grandong. Nah itu bedanya. Tapi kalau hal-hal yang lain kita lebih nyaman, lebih enak. Matahari nggak pernah ingkar janji, air nggak pernah mengering. Orang Eropa kalau musim dingin airnya keras jadi es, makanya mengawetkan ikan di musim panas namanya sarden. Nah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong setiap hari kita ketemu ikan segar, gak ketemu ikan segar, kodok juga banyak. Hidup yang nyaman, nah itu diperjuangkan. Nah, memperjuangkan hari ini dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Nah, salah satu fungsi hari jadi adalah kejadiannya dulu seperti apa desa ini. Itu orang semua di belakang yang sudah mati, yang masih hidup, ada yang tinggal bisa cerita tok. Nah, itu makanya bikinlah satu cerita tersendiri bagaimana desa ini dulu ada, orangnya siapa,
nama 35 keluarga yang pulang itu siapa, yang tersisa siapa, yang hari ini mampu membangun desa ini siapa. Jadi biar anak-anak cucu kita tahu, seperti Al-Quran itu mendokumentasi masa lalu. Fir'aun diceritakan, Namrud diceritakan, Iblis diceritakan semua, sampai nanti punya buku Indo. Nah itu maka kepala desa, mana tadi Pak kepala desa itu? Yang kewecil orangnya, milik kepala desa Cewili. Tadi tak kocil lagi sampai itu tanda tangan apa cap jempol. Cewili cap jempol tik menewis Cewili. Udah milih lurah kecil, milih camat ya kecil. Wih, semua kecil-kecil semua. Jadi nggak ada lurah yang besar dikit itu nggak ada ya. Iya Gus Nazil lah saya sudah di lurah, roto gede titik. Oh ini tak tanya setempel apa cap jempol, cilik. Nah itu harus bikin nanti buku kecil aja untuk mengenang sejarah bagaimana desa ini dulu ada, pemekaran dari mana, itu anak-anak kecil biar tahu. Paling enggak nanti dicetak 10 aja taruh di museum kecil. Tanah kas desa dibikin ukuran 10 kali 10 nanti untuk mengenang itu penting karena nanti orang juga akan ke sini karena ini ibu kota. Kok bisa orang Muara Kaman namanya Cipari? Nanti kan nanya namanya Sido Makmur, Sido Mukti, kan wong Jawa. Ini turunnya gimana kan gitu? Kan Muara Kaman akan menjadi situs internasional itu nanti. Sejarah kerajaan pertama di Nusantara itu ada di sini. Nanti desa-desa sekitar sini juga pasti akan mendapatkan apresiasi catatan-catatan sekitar. Biar orang tahu, biar besok nggak ribut. Ya seperti orang Malaysia menceritakan kepada si Upin dan si Ipin itu loh. Diceritakan bahwa masa lalu Malaysia itu ada dengan anak-anak India, kenalkan Jarjit. Ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Untuk mengenang itu, agar mereka tahu masa lalunya. Anak-anak Jepang dibikinkan cerita Samurai X, tokohnya Rurouni Kenshin, untuk mengenang masa lalu. Cina punya cerita, Wong Fei Hung sampai Sun Gokong itu ular putih, ular hijau. Amerika punya Wild West sampai The Last of the Mohican. Semua punya sejarah masa lalunya, mereka bangun ceritanya. Nah kita nggak ada lagi yang menceritakan itu, makanya kita lebih bangga menjadi bangsa lain, menjadi orang lain. Bendera Indonesia kalah gagah dengan bendera Filistin, padahal Indonesia sudah merdeka, Filistin belum. Lu kan ini kan gimana kadang kita ini dengan anak-anak kita ini. Bawa merah putih malu, tapi bawa Filistin gagah. Filistin harus kita bela. Tapi sampean jangan lupa, sampean bisa membela karena sampean Indonesia. Jangan lupakan Indonesia, modalnya itu karena sampean Indonesia, makanya bisa bela. Kenalkan, kalau enggak kita enggak punya cerita apa-apa. Semua orang ceritanya tentang sana sekarang. Kita punya wali-wali, semua kita punya wali, ada wali Songo, ada wali-wali besar. Tiba-tiba sekarang cerita wali diganti semua dengan wali yang entah di mana tempatnya kita nggak tahu. Yang serem-serem bisa memadamkan api neraka, bisa apa banyak. Nah, hal-hal seperti ini harus mulai disadari bahwa bangsa pada akhirnya akan membangun sejarahnya masing-masing, dan itulah yang akan menjadi penguat bahwa sebelum jadi hari ini ada masa lalu, dan masa lalu itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita hargai. Kalau itu manusia masa lalu dan sekarang meninggal, kita doakan. Kalau itu punya pelajaran, kita teruskan. Kalau itu punya tinggalan, kita lestarikan. Bukan mestinya begitu. Maka Sido Mukti dan Cipari harus punya PR besar untuk menyusun sejarah masa lalu sampai hari ini. Terbentuknya Sido Mukti, terbentuknya Cipari, dan siapa saja yang ada di situ, bikinkan buku kecil nanti secara bersama-sama akan menjadi bahan bacaan
dan acuan anak-anak cucu masa depan Cipari dan Cito Bukti. Itulah fungsinya. Nah, hari jadi termasuk juga harus mendoakan. Makanya didoakan para pendiri Cipari dan Cito Bukti dengan disedekahi. Kalau bisa, kalau setiap acara begini, setiap habis subuh langsung khataman Quran sampai selesai. Terus dipotongin sapi. Jadi jangan kemudian nggak dipotongin sapi, ini dipotongin sapi kayak gini. Wah, nah ini yang masalah. Nenek moyangnya hari jadi kok nggak dikirimi sapi, cuman kambing apa ayam yakik tol. Itu Pak Lurah. Walaupun orangnya kecil kan duitnya banyak. Iya, wong istrinya besar tadi kita lihat. Yang mana Bu Lurah? Loh iya itu loh, Pak Lurahnya kecil, ibunya besar. Ya kan? Nah, iya kan, ya memang harus begitu. Kalau kecil dua-duanya anaknya kesian. Nanti kecil anaknya. Kalau itu ibunya segitu kan bisa sepak bola, bisa poli. Saya juga sama. Boleh apa enggak? Semoga dengan peringatan hari jadi malam hari ini benar-benar jadi sesuatu yang diinginkan untuk masyarakat Cipari dan Cito Bukti. Semoga ridho Allah menyertai kita semua, keturunan kita semua, dan punya masa depan yang lebih cerah dan lebih baik, karena harus menyongsong bagian dari penyangga ibu kota negara Republik Indonesia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa sultan rahmatak wa nakirna wa nas'aluka ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina dzurriyyah Cipari Bukti ya Allah alil ilmi alil khair ibadah semua kiamat bil muslim maqasidana maqasidana akhirat kana halban wa baina ummatina wa syekhina wajib muassis Cipari muassis Cito Bukti ya Allah jami usulihim wa fir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma tahrim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.